Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Di video ini kita akan sharing ke teman-teman bagaimana cara untuk mengcloning Windows kalian dari harddisk lama atau SSD lama ke SSD yang baru tanpa perlu aplikasi tambahan dan pastinya gratis. Buat teman-teman yang ingin upgrade storage-nya dari harddisk atau mungkin SSD lama ke SSD yang baru dan kalian tidak ingin install ulang, tenang, di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk mengcloning Windows kalian yang sudah ada di SSD atau harddisk lama ke SSD baru tanpa perlu aplikasi tambahan dan pastinya 100% gratis guys. Tapi karena ini adalah cara gratis dan tanpa perlu menggunakan aplikasi pihak ketiga, tentunya akan sedikit rumit jika dibandingkan dengan menggunakan aplikasi tambahan. Jadi teman-teman tinggal pilih. Kalau ingin pakai aplikasi, kalian bisa langsung cek video-video sebelumnya. Kalau ingin yang benar-benar gratis, kalian bisa tonton video ini sampai selesai. Tidak usah lama-lama, langsung kita mulai tutorialnya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di Windows yang akan kita cloning ke SSD baru tanpa perlu aplikasi tambahan dan pastinya gratis guys. Di sini kita menggunakan Windows 11, tapi kalian juga bisa gunakan cara ini untuk cloning Windows 10 sama aja. Di Windowsnya juga sudah terinstall beberapa aplikasi dan juga sudah ada beberapa file di sini yang nanti semuanya akan kita cloning guys. Langsung aja yang pertama kita cek berapa kapasitas yang terpakai di local disk C. Klik kanan, kemudian kita pilih properties. Teman-teman bisa lihat di sini usage space-nya sekitar 42 GB. Sekarang kita akan backup semua file yang ada di local disk C, termasuk aplikasi-aplikasi yang terinstall ya. Di sini kita akan buat partisi baru untuk menyimpan backup-nya nanti. Tapi kalian juga bisa simpan di hard disk eksternal atau mungkin SSD eksternal yang kalian miliki guys. Karena kita tidak ada hard disk atau SSD eksternal, kita akan buat partisi baru untuk menyimpan backup-nya nanti. Caranya tinggal klik kanan aja di start menu, kemudian pilih disk management. Lalu kita akan ambil sebagian free space dari local disk C-nya, tinggal klik kanan, pilih string volume, kemudian tinggal masukkan berapa kapasitas partisi yang ingin kalian buat. Karena tadi local disk C-nya 42 GB, di sini kita akan buat 45 GB aja. Tinggal kita ketikkan 46080 MB karena 1 GB itu 1024 MB. Setelah itu tinggal pilih string. Setelah selesai, klik kanan di unallocate space dan pilih new simple volume. Pilih next lagi, pilih next lagi, kemudian kita beri label misal backup. Kemudian pilih next dan pilih finish. Setelah kita buat partisi baru untuk menyimpan file backup-nya, sekarang kita akan masuk ke recovery mode dari laptop atau PC kita. Caranya tinggal kalian pilih start menu, kemudian pencet dan tahan tombol shift di keyboard kalian, lalu pilih tombol power dan pilih restart di sini, sambil tetap menekan tombol shift di keyboard kalian guys. Setelah masuk di sini, tinggal pilih troubleshoot, kemudian pilih advanced option dan pilih command prompt. Selanjutnya yang pertama ketikkan diskpart, lalu enter, kemudian tunggu beberapa saat. Setelah itu kalian ketikkan lagi list volume untuk melihat partisi yang ada di laptop atau di PC kalian guys. Setelah itu tinggal ketikkan exit untuk keluar dari diskpart-nya. Kemudian silahkan ketikkan komen yang berikut ini, DISM spasi garis miring capture DS image spasi garis miring image file titik 2D. D ini adalah draft letter dari partisi backup yang kita buat tadi. Ini sesuaikan dengan yang ada di laptop atau di PC kalian ya. Kemudian garis miring windows backup.wim spasi capture spasi garis miring capture dir C. C ini adalah local disk C kita, di sini draft letternya C dan namanya kita beri nama Windows Backup. Selanjutnya tinggal enter aja untuk mulai membackup Windows atau local disk C kalian guys. Ini akan memakan waktu beberapa lama tergantung dari kecepatan storage yang kalian gunakan. Kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, di sini proses backupnya udah selesai. Ada keterangan 100% successfully guys. Setelah selesai kalian bisa keluar dari command prompt-nya. Kemudian pilih continue untuk booting lagi ke Windows-nya.
Setelah masuk di Windows-nya, kita akan coba cek di File Explorer. Teman-teman bisa lihat ini adalah backupan dari local disk C kita yang isinya adalah Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah kita install guys. Langkah selanjutnya sekarang kita akan merestore backupan ini ke SSD baru kita. Langsung aja kita pasang SSD-nya ke laptop guys. Di sini kita pakai enclosure ya. Kalau kalian pakai PC, kalian juga bisa langsung hubungkan SSD baru ke PC kalian tanpa perlu pakai enclosure. Dan karena ini SSD baru, di sini tidak akan muncul di File Explorer. Cara ceknya kalian klik kanan di Start menu, lalu pilih Disk Management. Kemudian kita akan initiate SSD baru kita setting sistem partisinya ke GPT dan pilih OK. Selanjutnya di sini yang perlu teman-teman pastikan adalah SSD kalian ada di disk berapa. Kebetulan di laptop kita SSD barunya ada di disk 1 guys. Sekarang kita akan buat beberapa partisi di SSD baru kita ini, mulai dari partisi EVI, kemudian untuk Windows dan juga untuk recovery. Untuk mempermudah pembuatan partisinya, kalian bisa langsung download sebuah file yang sudah kita siapkan, yaitu partisi otomatis. Setelah kalian download, langsung buka filenya. Kemudian di sini untuk select disknya, silahkan sesuaikan dengan SSD baru kalian guys. Jangan sampai salah, di sini disk 1, jadi di filenya kita ketik di sini juga disk 1. Tapi kalau di laptop atau di PC kalian disk 2 atau disk 3, silahkan sesuaikan aja. Setelah kalian sesuaikan, tinggal pilih file dan pilih save aja. Setelah selesai, keluar dari notepad-nya. Kemudian untuk menjalankan filenya, kalian klik kanan di sini, lalu pilih copy as path, dan sekarang jalankan command prompt. Pilih start menu, kemudian ketikkan cmd, dan pilih run as administrator. Lalu pilih yes. Setelah masuk di sini, ketikkan disk part, spasi, garis miring S, spasi, dan tinggal klik kanan aja. Lalu enter untuk mulai membuat beberapa partisi di SSD baru kalian. Setelah selesai, kalian bisa keluar dari command prompt-nya dan cek di disk management. Maka sekarang kita sudah bagi SSD barunya menjadi 3 partisi guys. Kalau misal belum ada drive letternya seperti ini, kalian tinggal assign aja. Klik kanan di sini, kemudian pilih change drive letter, pilih add. Kita akan setting ke E dan pilih OK aja. Kemudian di sini untuk yang 625 MB, klik kanan, pilih new simple volume, next, next, next. Kita beri nama misal recovery. Pilih next lagi dan pilih finish. Setelah itu kita cek di File Explorer, maka sekarang SSD baru kita sudah kita bagi jadi 3 partisi. Ada sistem untuk EVI-nya nanti, kemudian ada Windows untuk local disk C-nya, dan ada partisi untuk recovery. Langkah selanjutnya, sekarang kita akan restore file backupan ini ke partisi Windows ini guys. Caranya kalian jalankan lagi command prompt, pilih start menu, ketikkan cmd dan pilih run as administrator, lalu pilih yes. Setelah masuk di sini, ketikkan disk part, enter, kemudian ketikkan list volume dan enter lagi. Selanjutnya ketikkan exit untuk keluar dari disk part-nya. Dan untuk mulai merestore, kalian ketikkan komen yang berikut ini. DISM spasi garis miring apply dash image spasi garis miring image file titik 2 D. D ini adalah drive letter di mana kalian menyimpan backupannya tadi. Kebetulan di sini drive letternya D, jadi kita ketikkan D. Titik 2, kemudian backslash windows backup.wim atau nama file backupan yang sudah kalian buat tadi. Spasi garis miring apply directory. Ini di sini kita ketikkan E atau sesuaikan dengan drive letter partisi Windows yang baru saja kalian buat. Lalu di sini indeksnya kita ketikkan 1. Setelah itu tinggal enter aja untuk mulai merestore filenya guys. Ini akan perlu waktu beberapa lama juga tergantung dari kecepatan storage kalian. Kita akan tunggu sampai prosesnya selesai. Oke teman-teman, di sini prosesnya udah selesai, ada keterangan 100% successfully. Langkah selanjutnya kita akan isi untuk partisi EVI-nya. Tapi sebelumnya di sini kita coba masuk disk part lagi. Ketikkan disk part dan enter, lalu kita ketikkan list volume lagi. Selanjutnya di sini kita exit dan enter aja. Setelah itu silahkan ketikkan komen yang berikut ini, BCD boot, kemudian pilih drive letter E atau partisi Windows kalian. Kebetulan di laptop kita E, jadi di sini kita pilih E. Setelah itu /S, kemudian di sini ada S,
S ini adalah partisi sistem atau partisi EV-nya. Kebetulan di sini ada di drive letter S. Sesuaikan dengan yang ada di komputer kalian ya. Setelah semua sesuai, tinggal enter aja untuk mengcopy EV-nya guys. Setelah berhasil seperti ini, yang terakhir kita akan copy file recovery dari SSD lama atau dari hard disk lama yang ini, yang size-nya sekitar 700 MB dan infonya hidden ini guys. Kita akan copy ke volume 6 atau partisi recovery. Tapi sebelumnya, karena di sini belum ada drive letternya, kita akan assign drive letter terlebih dahulu. Masuk lagi ke disk part, enter, kita ketikkan lagi list volume, enter. Setelah itu kita ketikkan select volume 4 dan enter. Lalu di sini kita ketikkan lagi assign letter sama dengan, misal kita akan coba tambahkan H, di sini belum ada H dan tinggal enter. Setelah selesai kita cek lagi di list volume. Maka di sini kita sudah berhasil assign letternya guys. Setelah itu ketik exit, enter. Dan yang terakhir tinggal ketikkan komen yang berikut ini. Xcopy spasi slash H. Spasi H ini adalah drive letter dari partisi recovery yang ada di SSD atau hard disk lama. Kemudian namanya recovery, lalu folder Windows RE, dan yang akan kita copy adalah file winre.wim. Kemudian kita akan copy ke drive letter G. Ini sesuaikan juga dengan komputer kalian. Namanya recovery besar semua, sesuaikan juga dengan nama partisi kalian. Dan di sini kita copy satu folder yaitu Windows RE. Setelah semua sesuai, tinggal enter aja. Kemudian pencet F untuk mengcopy file winre-nya. Dan kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kalian bisa keluar dari command prompt-nya. Kemudian cek di file explorer, kita refresh, maka sekarang semua partisinya sudah kita isi. Mulai dari sistem, EV, kemudian ada recovery, dan juga ada partisi Windows. Langkah selanjutnya kalian tinggal matikan aja laptop atau PC kalian dan pasang SSD baru ke laptop atau ke PC kalian. Lalu nyalakan untuk mulai booting ke SSD baru kalian guys. Oke teman-teman, di sini kita sudah mulai booting ke SSD baru kita guys. Kita akan tunggu sampai masuk ke Windows-nya. Oke teman-teman, di sini kita sudah berhasil booting. Kita masukkan passwordnya dan kita langsung berhasil booting ke Windows yang sudah kita migrasi ke SSD baru. Kita cek dulu di file explorer. Teman-teman bisa lihat tadi SSD kita size-nya 100 GB-an. Sekarang sudah kita upgrade ke 200 GB-an guys. Dan untuk partisi recovery ini kalian bisa remove aja drive letternya biar tidak muncul di sini. Caranya kalian buka command prompt, pilih start menu, ketikkan cmd dan pilih run as administrator. Setelah masuk di sini ketikkan disk part, enter. Lalu ketikkan list volume, enter. Silahkan ketikkan select volume 2, sesuaikan dengan yang ada di komputer kalian ya. Pilih aja volume dari partisi recovery-nya, enter. Setelah itu ketikkan remove dan enter. Kemudian tinggal keluar dari command prompt-nya. Maka sekarang partisi recovery-nya sudah berhasil kita hide guys. Di sini semua aplikasi yang terinstall sebelumnya masih ada dan masih bisa kalian gunakan. Termasuk file-file yang ada di local disk C, baik itu di folder dokumen atau di folder lainnya juga sudah berhasil kita migrasi. Jadi tadi teman-teman pembahasan kita tentang cara migrasi atau cloning Windows dari SSD lama ke SSD baru tanpa perlu aplikasi tambahan. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.